lagi, Khalid itu punya bapak namanya Walid. Wah, itu lebih parah lagi. Walid bin Mughirah itu biadab-biadabnya orang Mekah yang paling mengganggu Nabi. Tapi punya anak Khalid bin Walid yang nanti menjadi panglima terbaiknya umat Islam. Wahsy, kayak apa Nabi tidak senangnya sama Wahsy? Karena membunuh ahabban nasi ila Rasulillah. Sampai saking gak senangnya Nabi itu, sudahlah Wahsy, iman kamu saya terima, tapi tolong kalau ketemu saya kamu menghindar. Setiap saya melihat kamu seakan-akan paman saya Sayyid Hamzah, tapi iman kamu sudah saya terima. Sehingga masyhur itu dalam sejarah, Wahsy ketika perang Yamamah yang dipimpin Abu Bakar, dia berkeinginan membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Pada yang baca Musailamah al-Kadzdzab, kata beliau, kata Wahsy, saya berjanji fakama qataltu ahabban nasi ila Rasulillah saat tulu abghadun nasi ila Rasulillah. Saya bersumpah karena saya pernah berdosa membunuh orang paling dicintai Rasulullah, saya akan membunuh orang yang paling dibenci Rasulullah, itu membunuh Musailamah al-Kadzdzab yang ngaku sebagai nabi. Artinya apa? Orang yang biadab Wahsy yang bunuh Hamzah sampai seperti itu, kilaslah dibunuh, disobek perutnya oleh Hindun, kemudian jantungnya dikunyah. Kayak apa? Tapi Hindun akhirnya ya jadi muslimah, Wahsy jadi muslim. Nah, kenapa bisa begitu? Karena selalu ada. Nah, contoh terakhir harapan yang tidak kesampaian tapi efeknya bagus. Abdullah bin Ubay bin Salul itu ketua orang munafik. Kayak apa fitnahnya Abdullah sama Rasulullah? Tapi ketika Abdullah bin Ubay itu meninggal, itu anaknya minta supaya Nabi itu ngasih gamisnya, sama Nabi dikasihkan supaya dipakai mengkafani siapa? Abdullah bin Ubay. Dan ini Ra'isul Munafikin. Bahkan setelah Nabi datang di jenazahnya itu, keluarganya minta supaya Nabi itu corong Jawa kayak ngidoni, semua fisiknya disuruh ngidoni bin barokah untuk idoni kan tidak diturutin. Orang tuh heran semua, kayak apa salahnya Abdul bin Ubay bin Salul sama Nabi? Nabi itu tiap jalan satu langkah, dua langkah, diadang sama Umar. Ama tadzakarta ya Rasulullah qala Ubay kadza wa kadza. Engkau apa enggak ingat kayak apa Ubay menghujat engkau? Engkau apa enggak ingat kayak apa Abdul bin Ubay mencibir engkau, menghina umat Islam? Hati Umar, sudah tanah saya Umar, kamu minggir saya mau ke sana. Sampai terakhir Nabi mau mensolatkan, sudah tak mau takbir, baru ada ayat turun, wala tusolli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabr. Terus Nabi gak jadi sholat. Tapi apa yang terjadi? Meskipun Abdul bin Ubay akhirnya Nabi gak boleh sholat, aslama min qaumihi wa ashirati alfu ahli bait. Karena sikapnya Nabi yang simpatik ini, keluarga Abdul bin Ubay masuk Islam semua. Wah, kok sebaik itu? Orang kok sebaik itu? Jadi artinya apa? Jangan-jangan orang yang sedang mati karena oplosan, punya ibu yang muslimah, punya keluarga besar yang muslim, sehingga ketika seorang kiai datang ini menjadi simpatik. Pak Yayu Api, masih anakku mati ini ya dihormat. Keluarganya Abdul bin Ubay gitu, wong kok api kayak Muhammad, ya jangkar mereka masih munafik. Akhirnya mereka masuk Islam semua, gara-gara melihat foto Rasulullah SAW betapa halusnya, dan itu menjadi manhaj kita. Jadi di NU itu ditonggo fasik, terkenal koruptor, terkenal macam-macam, diundang-undangan ya teko. Itu bukan menghormati orang fasik. Wah, ini berarti melegitimasi kefasikan. Dia juga orang fasik kok datang. Sebetulnya itu mendatangi sebuah harapan, mendatangi sebuah harapan. Jadi kita berkawan orang fasik, punya berkawan dengan harapan. Jadi ini ciri khas madzhab ahli sunnah wal jamaah, dan saya mohon ilmu ini menjadi ilmu yang jadi pegangan kita. Keempat, kenapa itu kita lakukan? Ini ada di kitab Hikam, pernah saya ajarkan juga ketika Fakultas Kedokteran UGM ke sini. Kenapa ini kita ajarkan? Yang keempat, ini contoh saya yang terakhir. Karena sebetulnya kita benci orang maksiat itu karena kebetulan orang itu tidak ada hubungan dengan kita. Misalnya begini, kamu dipisoi orang, kan memaafkan itu susah. Coba bayangkan yang misoi itu anak kamu kepada orang lain, kamu berharap apa? Orang itu memaafkan anak kamu. Kalau pertanyaannya, wah misoi itu diwales, itu ditabuin, kalau orang mengumpat itu harus ditangani. Pertanyaannya, kamu fatwa jujur karena kebetulan yang salah bukan anak kamu. Coba kalau yang salah itu anak kamu berharap dimaafkan apa dipukulin?
dimaafkan. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diangkat di alam malakut kemudian melihat orang maksiat, menurut kamu Ibrahim orang-orang maksiat itu diapakan? Habisi saja ya Allah, mereka hidup di bumimu, makan dari rezekimu tapi maksiat terus, sama Allah diturutin sampai 3 kali, ada 3 peristiwa ya, ada yang maksiat zina, ada yang maksiat maling, ada yang maksiat apa. Suatu saat Nabi Ibrahim disuruh nyembelih Ismail, itu anakmu sebelah. Tidak bisa ya Allah, ini samrotu fuadi, ini buah hati saya, wakil ini kesayangan saya. Nah kenapa tidak boleh dibunuh? Ya ini kan kesayangan saya. Nah ya kenapa? Ya karena anak saya. Terus kata Allah, kamu apa tidak ingat di malam ketika kamu saya mi'rajkan, itu hamba saya yang bikin saya, kamu enak aja usul kamu bunuh. Setelah saya usul supaya anak kamu bunuh, kamu tidak mau. Memangnya kamu lebih sayang sama anakmu ketimbang saya sama hamba-hamba kamu juga sayang. Enak saja kamu udah ingin tidak ikut bikin, hanya usul supaya tak bunuh. Semenjak itu Nabi Ibrahim sadar sebenarnya kebencian kita sama maksiat itu karena kebetulan itu udah anaknya. Coba kalau kamu jadi dosen lihat mahasiswa goblok itu mantelnya bukan main, tapi kalau itu anak kamu, wah dosen itu sengapi, orang kereng-kereng saatnya bocah. Kalau dalam guyonan saya sering sebagai itu sering guyon. Kalau ada pembantu mecahkan piring dimarahin, itu pasti salahnya dua. Mecahkan piring dan tidak cantik. Sekali itu cantik, apa majikannya bisa marah? Itu pasti. Begitu juga uang nyulayan janji kok dihamu, itu mesti orang atasan. Coba kalau yang nyulayani Pak Mustafid ini rektor, sepurane yang terlambat, dia betul nopo. Tapi kalau yang terlambat ini office boy atau karyawan, nggak disiplin, nggak profesional. Maka kalau ada kemarahan terhadap kesalahan, pasti sebabnya dua, salah dan tidak prospek. Tapi ini nggak diomongkan, yang kedua ini nggak diomongkan. Nah itu semenjak itu sadar kearifan. Jangan-jangan kebencian kita terhadap maksiat itu sebetulnya bukan karena maksiatnya saja, karena kebetulan itu tidak keluarga kita, tidak anak kita. Nah kearifan-kearifan seperti ini itu harus hidup di komunitas Nahdlatul Ulama, di komunitas NU, umumnya di komunitas Islam. Jadi jangan belajar Islam dari segi lunak saja, karena andikan itu yang kamu ajarkan, nanti kita kesulitan cari metode ketika menghadapi penjajah. Itu ya ada momennya sendiri, Islam ekstrim, itu ada momen ketika ada penjajah. Tapi ketika negara sekarang sudah normal, kita harus semua berhikmati wa bi'idzatil hasan. Tapi apapun itu saran saya satu, orang nggak boleh nggak punya harapan, karena agama ini limangkana yarjuwa wal yaumal akhir, bagi yang selalu punya harapan. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.